Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kita masih bertemu lagi dalam channel UGIK Media, di mana kita akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan IPS. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 dengan tema interaksi antar ruang. Masih melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu tentang ruang. Nah, siswa sekalian masih ingat apa itu yang dimaksud ruang? Ayo kita buka lagi materi itu lewat pembelajaran kita yang lalu. Kalian bisa lihat lagi video saya yang berkaitan dengan manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di sana kita membahas tentang ruang secara umum dan secara khusus. Kali ini kita akan membahas tentang ruang secara khusus, yaitu interaksi antar ruang yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Adapun yang dimaksud dengan interaksi itu sendiri nanti kita akan bahas pada materi yang akan Bapak berikan kali ini. Silahkan menyaksikan. Siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi interaksi antar ruang. Ini berkaitan dengan materi kita yang lalu, yaitu tentang ruang, ya. Ruang yang secara khusus, di mana yang dimaksud ruang secara khusus adalah suatu interaksi manusia terhadap lingkungannya, tempat dia tinggal. Nah, yang dimaksud dengan interaksi antar ruang, di mana manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Pernahkah kamu membuktikan? Jika kamu pergi ke berbagai tempat, cobalah perhatikan perbedaannya dengan tempat tinggal kamu saat ini. Nah, perhatikanlah keadaan alamnya, penduduknya, dan aktivitasnya, serta sendi budayanya dan lain-lain. Apakah ada perbedaan dengan keadaan di tempat kamu tinggal saat ini? Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komunitas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Apa itu ruang? Nah, siswa sekalian bisa melihat bagaimana setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, seperti air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Indonesia, sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Selanjutnya, apa itu interaksi antar ruang? Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja ada satu atau beberapa komponen dari satu ruang yang juga ditemukan di tempat lain.
tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Misalnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Nah, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari satu daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ini menurut Bintarto pada tahun 1987. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Berikutnya adalah apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Adapun beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. 1. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya memberi ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh,
Seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut akan menjual sayurannya ke wilayah B. Nah, demikianlah siswa sekalian, pembahasan kita mengenai interaksi antar ruang. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian kirim ke WA Bapak, ya. Atau bisa juga ditanyakan nanti ketika kita tatap muka. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih siswa sekalian telah mengikuti pembahasan yang tadi Bapak telah berikan. Semoga bermanfaat, dan untuk kalian yang ada di rumah, semangat. Ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan sirna dan kalian harus tetap bersabar. Belajar di rumah tetap harus semangat. Oke, demikianlah pembahasan kita, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share materi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.